Tahu nggak sih kalau Surabaya ini sudah terkena dampak pemanasan global loh? Hah? Gimana tuh peristiwanya? Kalian kepo kan? Yuk tonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 P5 kelas 10K. Saya Akila Radusita absen 6. Saya Ajla Yomana Jadi absen 2. Saya Nela Rahmatun Nisa dari absen 30. Saya Tandi Arsaki, absen 12. Saya Dimas Arjuna dari absen 13. Saya Muhammad Novan, absen 21. Di video kali ini kami akan mengedukasi masyarakat terkait dampak dan solusi pemanasan global. Kamu ngerasa gak sih kalau Surabaya ini semakin panas? Iya panas banget lah, oh ya kok bisa ya? Kayaknya sih Surabaya ini udah terkena dampak pemanasan global ya. Iya kayaknya, lihat tentang matahari loh, panas banget. Pemanasan global bukan hanya terjadi di Antartika, bukan juga soal tentang es yang mencair, tetapi dampaknya bisa terasa di kota kita sendiri. Lihat Surabaya, dulu panas itu sangat wajar, tapi sekarang di siang hari bisa mencapai 35 hingga 38 derajat Celcius. Akibat panas yang terlalu tinggi hingga membuat orang-orang malas keluar dan melakukan pemborosan listrik akibat pemakaian pendingin ruangan yang sangat berlebihan. Banjir jadi langganan bukan karena Tuhan marah, tapi karena kita yang nggak pernah belajar. Hutan kota ditebang, diganti parkiran. Saluran air mampet oleh sampah-sampah plastik yang kita buang tanpa pikir panjang. Polusi udara makin tebal. Setiap hari ada ratusan ribu kendaraan yang lalu lalang, meninggalkan jejak karbon tanpa henti. Kita hirup itu, anak-anak kecil hirup itu, dan kita masih bertanya-tanya, kok gampang sakit ya sekarang? Ini bukan kutukan, ini hasil dari kebiasaan kita sendiri. Tapi ada kabar baiknya loh, kita bisa memperbaiki semuanya ini. Bukan dengan cara demonstrasi besar-besaran, tapi kita bisa mulai dengan hal-hal kecil yang bisa kita mulai hari ini juga. Nah, contoh yang pertama, kalian bisa menanam pohon di halaman rumah, di sekolah, di pinggir jalan. Satu pohon bisa meneruskan suhu sekitar 2-4 derajat. Dan yang lebih penting, pohon itu bisa jadi warisan terbaik untuk anak cucu kita. Contoh kedua, mengurangi kendaraan pribadi. Dianjurkan untuk naik sepeda ataupun jalan kaki ke tempat tujuan. Bukan karena kita miskin, tapi karena kita peduli. Nah, contoh yang ketiga, kita harus hemat energi, matikan lampu, cabut charger, dan gunakan kipas angin atau AC secara secukupnya ya. Karena listrik kita masih banyak tergantung pada batu bara, sumber energi paling kotor di planet ini. Yang keempat, buang sampah pada tempatnya. Karena mungkin plastik yang kamu buang ke got hari ini itu akan masuk ke laut dan membunuh ikan yang suatu saat akan kamu makan loh. Nah, untuk yang terakhir, kita harus mengedukasi dan ajak orang di sekitar kita. Bicarakan ini sampai